Shalom pemirsa Live Channel, kembali bersama dengan saya Martina Novalina dalam program Biji Sesawi. Dalam sejarah kekristenan, kita dapat melihat banyak kisah martir yang menjadi kesaksian iman bagi orang percaya. Salah satunya adalah kisah Paulus. Paulus dipenjarakan di Roma pada tahun 61 Masehi. Di sana ia menulis surat-surat dari penjara. Pemenjaraannya berakhir sekitar 3 tahun kemudian pada saat Roma dibakar. Selama kebebasannya yang singkat, ia mungkin telah mengunjungi Eropa Barat dan Timur serta Asia Kecil dan menulis surat kiriman pertama kepada Timotius dan Titus. Pada mulanya Nero yang disalahkan karena membakar kota Roma, sehingga untuk mengalihkan tuduhan itu darinya, Nero menyalahkan orang-orang Kristen. Akibatnya penganiayaan yang kejam mulai berkobar terhadap mereka. Pada masa itu Paulus ditangkap dan dimasukkan kembali ke dalam penjara Roma. Tidak lama sesudahnya, Paulus diputuskan bersalah karena melakukan kejahatan melawan kaisar dan dihukum mati. Ia dibawa ke tiang eksekusi dan dipancung. Saudara sekalian, semasa hidupnya pun Paulus mengalami banyak penderitaan karena imannya kepada Kristus. Kita bisa lihat di dalam Alkitab dalam 2 Korintus 11 ayat 16 sampai 33. Kisah Paulus hanyalah satu dari kisah para martir yang begitu luar biasa. Para martir berani untuk mengorbankan dirinya karena memiliki satu pengharapan, yaitu suatu saat nanti mereka akan bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Bagi mereka penderitaan yang dialami selama hidup di bumi tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan mereka dapatkan bersama dengan Tuhan nantinya. Kecintaan itu memberi kekuatan dalam menjalani penderitaan kehidupan mereka oleh karena Kristus. Mereka merindukan rumah bersama dengan Tuhan. Mereka merindukan kediaman di langit baru dan bumi yang baru. Apakah kita sebagai orang percaya memiliki kecintaan yang sama seperti para martir tersebut? Apakah kita begitu mendambakannya rumah bersama dengan Bapa di surga? Sehingga kita pada akhirnya rela untuk menderita bagi Tuhan. Saudara sekalian, apa yang kita alami pada hari ini tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan bila kita menderita karena Kristus. Tuhan pasti perhitungkan setiap penderitaan kita oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi jadikanlah itu sebagai sebuah penghormatan kita menderita bersama dengan Kristus. Penderitaan kita ini hanya sementara. Alkitab mengatakan bahwa umur manusia seperti uap. Sebentar saja ada kemudian lenyap. Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini tidak selamanya di bumi, maka penderitaan pun tidak akan selamanya kita rasakan selama kita di bumi. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita mungkin mengalami banyak kesusahan karena iman kita, tetapi Tuhan mengajarkan ada pengharapan akan langit baru dan bumi yang baru. Biarlah kita hari ini diingatkan oleh Tuhan. Pengharapan kita bukan pengharapan yang fana. Pengharapan kita adalah pengharapan sejati. Pada akhirnya kita akan bersama dengan Tuhan. Penderitaan kita karena Kristus tidak akan lagi kita rasakan ketika kita bersama dengan Dia. Biarlah hari ini kita semua sama-sama diberkati dan kita boleh mempersiapkan diri untuk menuju kekekalan dengan segala kerinduan yang ada di dalam hati kita. Tetaplah kuat di dalam penderitaan kita karena kita punya satu pengharapan yang pasti bersama dengan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.